Di kitab Paramayoga karya Raden Ronggo Warsito, ada kisah epik kelanjutan kisah Nabi Adam versi Jawa. Kisah ini adalah perang gaib antara Sang Hyang Wenang dan pasukan bangsa jin yang dipimpin Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam terkenal dengan mukjizatnya yang mampu menundukkan makhluk gaib khususnya dari bangsa jin. Beliau juga mampu berkomunikasi dengan hewan. Mukjizat Nabi Sulaiman ini tentunya diberikan Tuhan atas tujuan dakwah tauhid yang diamanahkan kepadanya. Karena mukjizatnya yang berhubungan dengan makhluk gaib, maka teori standarnya beliau mempunyai tugas yang berhubungan dengan makhluk gaib juga. Dari sudut pandang ini menjadi mungkin bahwa Nabi Sulaiman mengambil peran penting pada tatanan bumi timur, yang mana pada zaman ini bumi timur adalah pusatnya manusia bersekutu dengan bangsa jin. Tapi tujuan argumentasi ini bukan sebagai penilaian benar atau salah, karena benar salahnya apa yang coba kita sharing ini tidaklah penting. Sebaliknya, apa yang kita bahas ini akan sangat penting sebagai bahan agar kita semakin beriman pada yang gaib. Di Al-Quran sendiri, kisah yang diangkat dengan gamblang adalah kisah Nabi Sulaiman menaklukkan Ratu Bilqis, dan tidak dikisahkan dengan gamblang tentang perang jin, apalagi yang berhubungan dengan suasana mistis ketimuran. Salah satu alasan mendasarnya karena bangsa timur adalah ahlinya ilmu hikmah, sehingga Al-Quran bisa saja menyampaikan hal-hal yang disembunyikannya melalui jalur hikmah Al-Quran yang tidak memakai penjelasan tekstual tapi dengan bahasa alam hikmah. Sang Hyang Wenang dikisahkan dipuja bagai Tuhan oleh masyarakat Pulau Dewa yang saat itu masih menjadi pulau besar dan panjang. Mendengar hal itu, Nabi Sulaiman mengirimkan pasukannya dari bangsa jin dengan tujuan memperbaiki kesyirikan yang terjadi di Pulau Dewa. Perang bangsa jin akhirnya terjadi dan menimbulkan gejolak di seluruh alam api. Dampak dari perang metafisik ini mengakibatkan gunung-gunung di Pulau Dewa meletus di mana-mana, hingga Pulau Dewa terbelah menjadi pulau-pulau kecil yang sekarang adalah Pulau Jawa dan pulau-pulau di daratan Sumatera dan seluruh Nusantara ini. Di sisi lain, Nabi Sulaiman mendengar ada ratu yang tidak menyembah sesama makhluk. Ratu ini dalam Al-Quran disebut Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman merasa iba sebab ratu ini sebenarnya ingin menyembah Tuhan sejati, tapi dia seperti tidak tahu caranya dan tidak tahu konsep makrifat Tuhan sejati seperti apa yang harus dipahami pada waktu itu. Sehingga ratu ini hanya sampai pada penyembahan matahari. Saya tidak akan berspekulasi Ratu Bilqis adalah Ratu Boko atau Ratu Seba, yang sejarahnya beliau adalah menyembah matahari yang bertilasan di dataran tinggi Dieng dan kawasan Candi Ratu Boko antara Yogyakarta, Solo dan arah Gunung Merapi, Merbabu, Sindoro dan dataran tinggi Dieng sekitarnya. Sepertinya cukup sesederhana ini karena detail kisahnya masih sebatas teori dan spekulasi dari aspek ilmiah. Kalau dari aspek spiritual sebenarnya sangat mungkin ada benarnya, tapi semua itu kembali lagi pada niat dan keyakinan masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.